Perolehan suara Partai Demokrat di pemilu 2014 terbilang jeblok. Dengan 10% suara, Demokrat hanya meraup 61 kursi di parlemen. Lebih rendah dari hasil jumlah kursinya di pemilu 2009 yang mencapai 148. Dengan hanya 61 kursi, sebagian kalangan memprediksi Demokrat tidak akan memegang peranan penting di parlemen. Ternyata tidak. Sang pendiri sekaligus ketua umumnya SBY secara jeli memanfaatkan persaingan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dengan memosisikan Demokrat sebagai partai penyeimbang. Langkah yang moncer. Kini Demokrat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan di parlemen. Demokrat pun memetik untung dalam pemilihan ketua DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan. Belakangan, SBY bahkan menjadi kingmaker yang menentukan hitam putih politik di parlemen. Setelah SBY bertemu Jokowi, Bang Don, orang menduga-duga kemudian jadi sekarang Demokrat mulai memainkan perannya seperti gadis manis yang kemudian akan diperebutkan oleh dua sisi. Iya, benar ketika kamu mengatakan ini jadi gadis manis yang diperebutkan. Menurut saya, suka atau tidak suka, Pak SBY menjadi kingmaker untuk kasus ini. Coba bayangkan, mendikte walk out di DPR. Lalu kemudian sekarang mengikat KMP untuk menyetujui untuk kembali pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal, pilkada langsung lewat Perpu. Dan lalu kemudian sekarang ketika ada Golkar seperti ini, ARB yang menghadap Pak SBY, coba hebat kan? Saya mengikuti jalan politik Pak SBY dan kita tahu kebenaran belakangan, kita tahu benar langkah itu. Orang setuju atau tidak setuju, orang suka atau tidak suka. Dengan kekuatan Demokrat yang sekarang besar. Pak SBY maksud saya, bukan Demokrat. Jadi bagaimanapun juga, mohon maaf kalau saya sedikit agak gamblang mengatakan bahwa bagaimanapun juga sosok Pak SBY ini kan seorang yang akademis ya, pemikirannya dan latar belakang militer. Kemudian pernah jadi Menko, pernah jadi Menteri, kemudian dilengkapi dengan 10 tahun memerintah. Kemudian sekarang Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi mohon maaf kalau saya agak berlebihan, agak sulit melihat artinya memang sosok seorang negarawan yang berpengalaman di dalam politik itu dimiliki oleh sosok Pak SBY. Ya. Sehingga wajar menurut saya kalau para politisi yang ada sekarang itu bersilaturahmi kepada Pak SBY. Suka atau tidak SBY. suka, Pak Hi juga menghitung kursinya Demokrat ya Pak Hi. Oh iya. Saya 5 tahun menjadi menterinya Pak SBY. Harus saya akui bahwa dia seorang politisi yang perfeksionis. Salah satu kritik saya cuma satu, menurut saya seringkali saya nggak sabar karena dia terlalu berhati-hati. Tapi mungkin itu juga kekuatan beliau. Iya, betul. Kekuatan beliau. Saya melihat apa yang disampaikan Pak ini ya. Saya bisa memahami. Beliau itu berpikir bahwa setiap persoalan itu betul-betul harus dianalisa dari semua sektor. Karena apa? Karena kalau presiden salah mengambil keputusan, itu ada 250 juta rakyat Indonesia yang akan menderita. Jadi presiden itu tidak boleh salah. Nah itulah kenapa tadi saya bilang kingmaker ya. Kita kan lihat begitu Pak SBY seperti judul kita, SBY setelah bertemu Jokowi misalnya. Itu seperti Pak SBY itu mau menempel ke KIH. Tetapi ketika KMP merapat, ini jadi penumpang untuk menang itu juga KIH jadinya. Coba bisa bayangin kayak begitu itu caranya dan kemudian dia menjadi pusaran. Saya merasa taktikal betul kalau lihat begitu itu. Dan kemudian Demokrat benar-benar kemudian akan tetap ada statementnya di luar KMP, di luar KIH, betul. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Di luar KMP, di luar KIH, itu sehingga kemudian bisa memainkan perannya lebih besar, Bang Don. Ya itu tadi, walaupun tidak setuju kiri oke, kanan oke, tapi maksudnya tetap ada sikap yang tentu jelas. Bagi saya partai yang laku ke depan itu kan bukan soal bahwa dia bunyinya vokal atau tidak, tapi platformnya based on
program menurut Kepentingan saya. rakyat. Kata politiknya kepentingan rakyat, tetapi rakyat itu butuh sebetulnya, oh ketika kamu ngomong begini, konkretnya apa? Ketika ngomong begini, konkretnya apa? Ya. Sama Betul. seperti misalnya Jokowi, saya mau bangun 13 kawasan industri katanya, gitu. Jelas tuh, hitung. Saya mau bangun 20 pelabuhan, jelas bisa dihitung. Jadi nggak perlu terlalu banyak buku tebal, cukup 3 halaman. Kira-kira begitulah Pak Hi, politik saya ke boleh depan. dapatkan bagaimana hitung-hitungan Golkar untuk Demokrat ini? Ya tentu kami melihat Demokrat sekarang Pak SBY memegang sebagai pimpinan partai. Tentu ada target beliau dalam 5 tahun akan recover ya. Setelah mengalami penurunan kemarin. Itu juga diucapkan oleh beliau kepada saya. Jadi program-programnya dia pasti akan program yang seperti tadi disampaikan oleh Saudara Don. Akan mencari support dari masyarakat. Ya. Tentu kami dari Golkar tidak ingin berkepanjangan dalam konflik ini. Justru karena kita ingin bertemu di Pilpres 2019 sebagai Siapa pemenang. orangnya Pak Hi? Soalnya pemilihannya Begini, serentak juga Supaya Anda tahu, satu kali dalam pemilu. Munas kemarin saya juga berbicara dengan Ketua Umum. Nomor 1 kesepakatan kita adalah Ketua Umum yang sekarang Tidak maju. komited tidak akan maju. Betul. Saya berdua dan dengan Pak Akbar akan melakukan rekrutmen generasi muda. Mulai dari pimpinan nasional sampai kepada anggota-anggota legislatif di pusat dan daerah. Jadi kira-kira 75-80%. Tidak lewat konvensi seperti gagasan Pak Kemungkinan bisa saja, tetapi itulah tekadnya. Dan saya kira semua partai mesti melakukan pembaruan yang radikal seperti itu. Karena kebutuhan masyarakat sekarang terhadap politik itu jauh lebih konkret. Ya. Achievement yang mau dicapai itu harus diukur seperti yang Anda bilang. Betul. Jadi retorika udah mulai nggak laku. Apalagi bicara bombastis. Betul. Ya, udah nggak akan laku. Itu betul. Iya, Pak Hi, tapi Demokrat mengatakan tidak ke KMP, tidak ke KIH. Saya sampai ini. Saya kira bahasa Inggrisnya itu somewhere in between. Sampai Nggak di mana-mana tapi ada di di mana-mana. mana-mana. Saya kira itu suatu istilah yang ingin menyampaikan bahwa setiap kali ada isu yang merupakan kepentingan dan dukungan rakyat, kami akan mendukungnya, gitu kan? Ya, siap. Itu- Saya kira kami juga di Golkar akan begitu. Itu menjadikan demokrasi lebih sehat mungkin Iya, ya, iya. Pak. Emang begitu maksudnya. Begitu Karena maksudnya. itulah artinya komitmennya ya sepanjang itu adalah betul-betul bermanfaat buat rakyat, orientasinya lebih kepentingan rakyat, ya kita akan dukung secara penuh. Pak Sarif. Event itu dari KIH atau bahasa itu biasanya terlalu abstrak itu bilang kepentingan rakyat itu. Dan itu wartawan tidak suka mengutip tuh. Sekarang ini ya. Orang mengatakan itu bahasa politisi. Iya. gitu loh. Yang penting harapannya kita tentunya kita juga menginginkan agar pemerintahan yang sekarang ini bisa berjalan dengan bagus. Kita tidak ingin bahwa pemerintahan ini gagal. Komitmen karena yang akan merasakan nanti kan rakyat. Kita Oke. tidak ingin rakyat menjadi korban. Sehingga Partai Demokrat juga memiliki suatu komitmen bahwa harapan kita pemerintah ini bisa berjalan dengan bagus. Iya. Gitu. Pak Hi juga melihat untuk demokrasi ke depan seperti Demokrat? Iya, demokrasi saya kira sesuatu yang tidak boleh tidak harus diperjuangkan. Bahwa kami melalui jalan dan perjalanan yang cukup pahit dan terjal ini barangkali sesuatu yang harus kami lalui. Tapi tujuannya kita sama-sama ingin membuat Indonesia mencapai kemakmurannya melalui cara-cara demokratis yang sekarang ini sudah kita yakini akan membuat Indonesia makin baik. Bang Don, melihat demokrasi ke depan sesudah perubahan seperti ini? Sebetulnya sih rakyat kita sudah tahu demokrasi yang sebenarnya. Iya. Tidak perlu diajari oleh para politisi. Mereka sudah jalan dengan, sudah belajar. Makanya saya kan termasuk yang mengkritik sejak awal. Begitu ditarik kembali untuk menjadi pilkada tidak langsung, menurut saya itu meremehkan kecerdasan rakyat. Yang justru dalam 10 tahun ini, di bawah pemerintahan SBY, sudah terpelajar itu Pak Sarif. Untuk berdemokrasi dengan benar. Jadi melihat kondisi seperti ini ke depannya? Ya, 5 tahun lalu kan kita kalau lihat itu kan noisy, ada orang berantem, tapi makin lama makin ini. Lalu kemudian alasan Golkar bilang ini
terlalu mahal biayanya, tapi siapa memulai money politik sebetulnya? Kan itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang kalau tidak dimulai ya rakyat juga akan biasa-biasa aja. Oke. Jadi kita selalu berharap akan lebih baik sebetulnya. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan Demokrat yang berperan sebagai penyeimbang. Ya, sebagai penyeimbang ya menurut saya ada jasanya. Ya, Pasti ada menarik. jasanya Ini menarik. Dan berperan besar begitu. Kita bisa melihat nanti ke depannya seperti apa ya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.